Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat Zion Church of Christ. Hari ini kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita percaya bahwa bangsa kita akan menjadi semakin maju dan makmur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama di acara ibadah online I Start With Jesus. Kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan Kau baik dan luar biasa. Kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa tubuh dan darah Yesus, dan juga minyak urapan, dan juga catatan kecil supaya bisa mencatat hal-hal yang penting pada waktu Pastor Robi Matolosi akan mengkhotbahkan firman Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, betapa Kau baik pada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada. Oleh karena itu kami mau bersyukur kepadamu. Kami ingin memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kami. Engkau mau menjamah kami. Engkau menuntun, menolong dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang besar. Dan Engkau layak dipuji, disembah. Terima kasih Bapak, Kau mengurapi dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur ke-96 ayat 4. Dikatakan bahwa sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang besar. Dan Dia Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong dan memimpin hidup kita. Yang percaya bilang haleluya. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang besar, Allah yang dahsyat. Mari sembah Tuhan, haleluya. Beri puji, beri syukur. Ya la 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 ya la 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 masye. Bawa hatimu menyembah Tuhan, Dia yang layak. Kuasa-Mu dahsyat, Kuasa-Mu besar lebih daripada setiap masalah kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Dia menolong kita. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Amin. Pulihkan hidupku. Kita mau katakan, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari kita katakan
Nyatakan lebih lagi kuasanya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dia sungguh besar dan Dia tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Boleh kita katakan sekali lagi, kuasanya. Oh, Kuasa-Mu terlebih besar. oh, Tuhanku, Dia besar, lebih besar dari segala masalah-masalah kita, tantangan kita. Amin. Ya Tuhan, menolong hidupku. Waktu-Mu selalu tepat menolong setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu memulihkan setiap hidup kami. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Dia ada di tengah kita. Dia menguatkan kita. Dia menuntun dan menyertai kita. Oh, apapun masalahmu, mari datang kepadanya. Oh, beri pujian, beri syukur. Kaulah Tuhan yang ajaib, Kaulah Tuhan yang dahsyat. Oh, namanya Yesus luar biasa. Oh, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ku percayakan hidup kami. Oh, terus angkat suaramu. Dia ada di tengah-tengahmu, di tengah umat yang memuji menyembahmu, menyembah Tuhan. Ya la 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 masyara la la mo. Ya Yesus, Yesus. Oh, lebih lagi angkat suaramu. Ya la 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 masyara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percayakan janjinya dengan kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Katakan lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
terima sekarang. Oh kemenangan. Mari katakan sekali lagi, lebih lagi dengan segenap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar. Ini pengakuan kami ya Bapa, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Yang percayakan janjinya, terima sekarang kemenangan. Amin. Sekali lagi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Beri sorak-sorai, tepuk tangan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam I Start with Jesus dari Gereja Zion Church of Christ. Saya senang bisa menyambut kehadiran saudara. Saya percaya saudara juga telah diberkati di dalam pujian penyembahan yang baru saja saudara ikuti. Dan saya percaya juga saudara bisa memuji Tuhan dari tempat Anda masing-masing. Dan bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa masuk hari yang baru kembali. Tentunya banyak berkat yang Tuhan sediakan di hari ini. Tentunya banyak kesempatan-kesempatan besar yang Tuhan percayakan di hari ini. Dan sebelum kita menikmati setiap janji Tuhan, jaminan Tuhan, dan setiap berkat-berkat Tuhan, minta terlebih dahulu hikmat Tuhan. Izinkan roh Tuhan berbicara buat setiap kita. Izinkan Tuhan menyingkapkan segala sesuatu yang benar, sehingga saudara bisa melihat dengan benar, dan kita juga bisa melakukan yang benar, dan kita bisa mendapatkan result yang benar. Untuk itu, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami percaya segala kebaikan Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Maka sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengubahkan sudut pandang kami, sehingga kami mengerti dengan benar, dan sehingga kami juga bisa melakukan hal-hal yang benar di dalam keyakinan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus seluruh kami semua, setiap anak-anak Tuhan, baik mereka yang mengikuti secara live atau rerun, baik mereka yang ada di Indonesia atau di luar negeri, dimanapun mereka berada, mereka dalam lawatan Tuhan, berkat Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kebenaran firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Berbicara bagi setiap kami di dalam satu nama hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini di judul yang saya bawakan, atau kita akan belajar hari ini mengenai pemulihan gambar diri. Ya, kalau saudara lihat judulnya pemulihan gambar diri, sebenarnya apa sih itu? Tentang gambar diri. Apa maksudnya gambar diri? Apa kita menggambar muka kita, menggambar anatomi kita, menggambar fisik kita? Nah, gambar diri sesungguhnya adalah apa yang engkau lihat atas dirimu sendiri. Apa yang saudara lihat atas diri saudara sendiri? Setiap orang melihat dirinya dengan berbagai macam pandangan atau berbagai macam pendapat. Seseorang yang mempunyai gambar diri yang sehat, maka hidupnya akan jauh lebih berhasil daripada orang yang gambar dirinya tidak sehat atau gambar dirinya rusak. Banyak hal yang mempengaruhi gambar diri seseorang. Di antaranya ini dia, dosa. Dosa itu membuat gambar diri seseorang itu menjadi rusak. Dosa membuat orang berpikir dan melihat dirinya sebagai orang yang gagal, orang yang tidak baik, dan lain sebagainya. Dosa juga akan menghalangi mata hati kita untuk bisa melihat siapa diri kita sebenarnya di dalam Tuhan. Hal lain yang dapat mempengaruhi gambar diri adalah keluarga. Banyak orang karena mempunyai masalah keluarga, seperti orang tua yang bercerai, rumah tangga yang tidak harmonis, trauma masa lalu,
atau anggota keluarga yang cacat, itu semua bisa mempengaruhi gambar diri seseorang. Ia akan merasa malu dengan mempunyai adik atau kakak yang buta atau cacat misalkan, sehingga dia bisa menjadi rendah diri atau minder di dalam pergaulannya. Nah, seorang rasul yang bernama Paulus adalah orang yang dikenal sebagai rasul Tuhan yang luar biasa. Dia adalah orang yang berhasil. Dan dia adalah seorang yang mempunyai gambar diri yang sehat. Coba kita lihat di dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat 35 dan ayat yang ke-37 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Nah, jelas terlihat bahwa Paulus adalah seorang yang mempunyai gambar diri yang baik. Paulus tahu siapa dirinya, sehingga pada waktu walaupun masalah berat datang menimpa, dia tahu bahwa dia adalah lebih daripada pemenang. Paulus itu bukan orang yang sempurna, saudara. Paulus pernah gagal juga. Tetapi Paulus bangkit kembali dari kegagalannya. Nah, orang yang paling gagal di dunia ini adalah orang yang tidak bisa menerima kegagalannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kegagalan itu tidak akan merubah status Anda sebagai pemenang. Jangan biarkan kegagalan itu merusak gambar diri Anda. Sesungguhnya kegagalan itu hanyalah satu peristiwa atau suatu kejadian. Jadi, kegagalan di dalam hidup ini adalah hanya satu peristiwa yang harus kita hadapi dan tidak akan merubah status Anda sebagai pemenang. Karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Coba tanya. Semua orang yang berhasil pasti juga pernah gagal. Seorang Thomas Alva Edison, dia adalah seorang yang dengan tekun dan tidak pernah menyerah terhadap kegagalan. Kalau nggak salah ya, Thomas Alva Edison telah melewati 2000 kali pencobaan. Dan ketika dia diwawancara, "Hai, bagaimana kamu bisa melewati yaitu 2000 kegagalan sampai kau menemukan lampu?" Tahu nggak jawaban Thomas Alva Edison? Dia bilang begini, "Saya tidak gagal." Dia bilang, "Saya tidak mengalami kegagalan. Saya justru telah menemukan 2000 cara yang salah dalam membuat lampu." Nah, Anda bisa lihat kan? Thomas Alva Edison justru merubah kegagalan, dia melihatnya bukan sebagai kegagalan, tapi melihatnya sebagai keberhasilan. Dan dia telah menemukan lampu pijar yang menyala. Mungkin tanpa seorang Thomas Alva Edison yang mau terus berusaha terus menerus, maka mungkin kita akan tetap hidup dengan lilin hari ini. Saudara tahu produk 7up? Sebelum 7up jadi 7up, dia memulai pertama dengan 1up, gagal. Dia bikin jadi 2up, gagal lagi. Diganti dengan 3up, gagal lagi. Dia ganti dengan 4up, masih gagal. Dia bikin 5up, masih gagal. Dia bikin 6up, ternyata juga tidak berkembang. Seandainya dia berhenti di 6up, mungkin kita tidak dengar produk yang namanya 7up. Karena itu semua adalah sebuah perjuangan yang tekun terus-menerus dalam menghadapi kegagalan, bukan sebagai sebuah kegagalan, tetapi sebuah jalan menemukan level yang lebih baik lagi. Saudara kasih Tuhan, ingat ini, kita tidak bisa menilai diri kita berdasarkan kegagalan, karena kegagalan hanyalah suatu peristiwa. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, di dalam kegagalan pun dari ayat ini ternyata Tuhan juga bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara dari tempat Anda pasti beri tepuk tangan. Praise the Lord. Ternyata Roma 8:28 mengatakan dalam kegagalan Tuhan pun turut bekerja atas setiap kita. Nah, kita mempunyai Tuhan yang sanggup merubah yang tidak baik itu menjadi baik. Kegagalan itu menjadi keberhasilan.
Dia yang merubah Yusuf dalam satu malam dari tempat di dalam penjara yang paling bawah menjadi Perdana Menteri Mesir, yaitu tempat yang paling tinggi satu level di bawah raja. Ingat baik, saudara, bahwa kegagalan itu hanya satu peristiwa. Ulangi kata-kata saya, kegagalan hanya satu peristiwa. Itu bukan seluruh kehidupan Anda. Nah sekarang, bagaimana kita memperbaiki gambar diri kita yang sudah terlanjur rusak? Pertama-tama yang saya mau sampaikan adalah, saudara harus bisa mengenali diri saudara sudah sampai di mana. Orang yang seperti apakah Anda saat ini? Coba kenali dulu diri Anda. Orang seperti apa Anda saat ini? Apakah Anda termasuk orang yang rendah diri? Atau sebaliknya? Anda adalah orang yang sombong. Orang sombong itu percaya diri yang berlebihan gitu loh, percaya diri berlebihan. Apakah mungkin Anda orang yang tertutup? Atau sebaliknya, Anda orang yang ekstrovert, terbuka? Coba kenali dulu diri Anda. Amsal 11 ayat 17 berkata begini, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Artinya, Anda harus memperbaiki gambar diri Anda sendiri. Dari ayat tadi sebenarnya, orang hanya bisa mengasihi orang lain ketika dia sudah belajar mengasihi dirinya sendiri. Makanya orang yang terluka di dalam hidupnya cenderung melukai orang lain. Anda punya pasangan, punya pacar yang galak, punya pacar yang memberontak, punya pasangan mungkin yang kasar terhadap diri saudara, saudaranya gampang dilihat. Dia adalah orang terluka yang belum pulih. Dan dia akan melukai Anda di dalam menjalin hubungan. Saran saya sih ya, kalau saudara punya pasangan yang terluka seperti itu, better diberesin dulu. Untuk gambar dirinya jadi benar. Jangan kau berjalan, jangan kau membangun hubungan dengan orang yang masih terluka, yang belum pulih. Kenapa? Karena dia akan melukai Anda. Kalau Anda juga masih terluka, ya Anda jangan bangun hubungan dulu dengan orang. Bereskan dulu diri saudara. Bereskan dulu gambar diri saudara. Jadi ketika saudara sudah beres gambar dirimu, baru engkau bisa membangun hubungan dengan orang lain agar engkau tidak melukai orang lain. Makanya saran saya adalah, bekerjalah untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Bekerja untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Jangan meminta-minta. Artinya, anak-anak Tuhan, ciptakan hasil. Ya kan? Berkarya. Tuhan sudah kasih kemampuan. Karena dengan kita menciptakan sesuatu, saudara menjadi puas. Saudara akan terdorong mengembangkan apa yang ada di dalam diri saudara. Galatia 6 ayat 7 berkata, janganlah sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena, lihat, menciptakan sesuatu, lihat nih. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita menabur kebaikan. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik bagi orang lain. Karena dengan demikian, kita telah menjadikan orang itu menjadi berarti. Perbuatan baik kita juga akan membantu orang lain untuk memperbaiki gambar dirinya. Jadi, nolong orang tuh ternyata memperbaiki gambar diri orang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup merubah gambar diri kita yang rusak. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. God will restore yourself. Image become God image in you. Oke? Lihat cara Tuhan bekerja atas hidup saudara. Jadi saya percaya bahwa hari ini saudara mengerti tentang gambar diri, dan saudara mengerti bahwa Tuhan ingin memulihkan gambar diri Anda. Ketika gambar diri Anda sudah beres, berkat Tuhan akan berkelimpahan, dan kehidupan Anda akan membawa dampak buat orang-orang di sekitar saudara. Nah, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur, saudara. Kita percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Mari kita angkat rotinya sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus,
Maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi oleh korban tubuh Kristus. Maka mulai hari ini kami juga diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini sebagai warga sorga, kami digaransi, dijamin sebagai warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, selalu dijagai pasukan malaikat sorgawi, tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Kami tolak segala kuasa gelap, santet, pelet, hipnotis tidak berkuasa. Lucifer tidak berkuasa atas kami, dilumpuhkan kuasanya. Bahkan segala rancangan orang jahat dibatalkan. Kami punya iman. Doa-doa kami didengar Tuhan. Kami diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Tempat yang kami injak diberkati, tempat yang berhasil, tempat yang penuh kuasa, tempat yang penuh kemuliaan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, yaitu yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat minyak ini juga, saudara. Di tangan Anda ada kuasa, di mulut Anda ada kuasa. Dan Tuhan yang memberi perintah untuk mendoakan orang sakit. Para murid diperintahkan mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Hal yang sama juga terjadi buat saudara. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kemuliaan Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Beriman, percayalah. Berdoa juga buat pasangan Anda. Berdoa buat keturunan Anda. Berdoa buat properti Anda. Entah itu rumah Anda, tempat usaha Anda, atau tanah di mana Anda berdiri. Diurapi tempat itu penuh kemuliaan. Pasukan malaikat surgawi hadir di sana. Dan dipercayalah kuasa Tuhan terjadi. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Berhati-hati dengan ucapan kita dan perkataan yang penuh kuasa dan perkataan yang memberkati. Di layar kaca Anda ada kata-kata doa yang memberkati Anda. Bersama-sama dengan saya, mari kita katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sampai di penghujung acara I Start with Jesus. Saya percaya bahwa saudara diberkati. Terus bagikan berkat ini kepada keluarga, kepada teman-teman saudara. Jadilah berkat sebagaimana saudara diberkati. Terus dukung channel ini untuk menjadi berkat dimanapun channel ini boleh menjadi kabar baik, menyiarkan kebenaran Tuhan. Dan kita akan tutup dalam doa berkat. Arahkan hati, aminkan setiap kata-kata berkat ini menjadi milik Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semuanya, sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan iman sama-sama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa dalam kegiatan ibadah online I Start with Jesus melalui Zion Church of Christ di waktu-waktu yang berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku punya Tuhan yang besar. Ini pengakuan kami ya Bapa, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan.